Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novita Widyasantri, NIM 12207193028, absen 26, kelas MPI 3A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS yang nomor 1. Jelaskan secara detail apa yang saya pahami tentang sistem informasi dan apa hakikatnya dengan dunia manajemen khususnya pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan, juga untuk menjalankan operasional perusahaan atau suatu organisasi, baik pendidikan maupun lainnya. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi supaya berguna bagi penggunanya, maka harus memenuhi 3 pilar, yaitu relevans atau tepat kepada orangnya, timelines atau tepat waktu, akurat atau tepat nilainya. Fungsi dari sistem informasi yaitu meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada penggunanya, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan sistem dan sebagainya. Komponen yang ada dalam sistem informasi yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol. Ciri-ciri dari sistem informasi yaitu baru, tambahan, kolektif, dan penegas. Kaitannya dengan dunia manajemen pendidikan yaitu dengan adanya sistem informasi, pendidikan dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang dunia pendidikan, memberikan sarana kepada seluruh bagian yang ada di bidang pendidikan agar dapat berperan aktif dalam memajukan pendidikan. Kemudian, dapat meningkatkan wawasan guru dan murid tentang informatika dan manfaat yang dapat diambil. Dan juga dengan adanya sistem informasi dapat memberikan informasi secara transparan terhadap kebijakan pemerintah dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Seberapa penting sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan? Berikan sedikit penjelasan dan contoh SIM dalam kinerja pendidikan. SIM sangat penting bagi dunia pendidikan untuk memberikan solusi terintegrasi terhadap pengelolaan kegiatan-kegiatan di sekolah pada jenjang pendidikan, sehingga dapat mempermudah elemen-elemen sekolah dalam manajemen sekolah dan memfokuskan kegiatan pada peningkatan mutu pendidikan, sehingga memberikan hasil berupa output pendidikan yang lebih berkualitas. Contoh dari SIM dalam kinerja pendidikan yaitu membantu siswa dalam mencari materi pelajaran dengan perpustakaan elektronik yang disebut dengan e-library. Dapat membantu siswa belajar di mana saja hanya dengan mengakses pembelajaran elektronik yang disebut dengan e-learning. Dengan diberlakunya kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, akan lebih terbantu dengan adanya sistem informasi, baik itu di bidang pendidikan komputer, komunikasi, dan juga teknologi komunikasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu dari makalah yang sudah saya presentasikan dengan kelompok saya, jelaskan beberapa kesimpulan dari makalah tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tersebut. Kebetulan makalah yang kelompok saya presentasikan yaitu berjudul Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi. Isu sosial dalam sistem informasi merupakan suatu ketidaksesuaian keadaan di antara individu atau kelompok dengan sistem informasi yang mana apabila diabaikan tentu akan berdampak merugikan bagi individu atau kelompok itu sendiri. Di mana isu-isu tersebut bisa meliputi masalah kejahatan, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Ancaman terhadap sistem informasi sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Ancaman aktif. Ancaman aktif merupakan suatu kejahatan yang terjadi pada komputer dan suatu kecurangan berupa pencurian data. Yang kedua yaitu ancaman pasif. Ancaman pasif merupakan kegagalan sistem itu sendiri atau kesalahan manusia dalam memproses sistem, atau karena adanya bencana alam yang terjadi yang mengakibatkan ancaman bagi sistem itu sendiri. Semakin majunya pola pikir, pengetahuan, dan teknologi seseorang, tidak menutup kemungkinan para oknum tidak bertanggung jawab meretas data suatu lembaga baik pribadi atau umum dengan tujuan tertentu seperti menggunakan data untuk bertindak kejahatan. Untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber yang dapat dilakukan dengan rangka melindungi data, yaitu dengan cara selalu gunakan security software yang up to date.
Buat password yang kuat semisal dengan menambahkan variasi sepertinya angka dan beberapa huruf kapital. Mentautkan email dengan sistem 2 kali verifikasi yang mengharuskan untuk meminta persetujuan dari nomor HP pemilik. Install software antivirus tujuannya agar terhindar dari segala serangan cyber yang menggunakan virus untuk menghapus atau bahkan mengcopy data. Selain itu, disarankan agar membuat backup data. Lakukan konsultasi keamanan untuk menentukan seberapa amannya bisnis Anda kepada ahli IT. Gunakan fitur keamanan untuk website Anda seperti hal SSL atau HTTPS. Dampak atau pengaruh positif adanya teknologi sistem informasi terhadap organisasi pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu 1. Munculnya media massa internet memudahkan dalam akses dan penyebaran informasi. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran baru. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. 4. Adanya sistem pengelolaan data menggunakan teknologi. 5. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu 1. E-learning dapat menyebabkan pengalihan fungsi guru. Yang kedua, seringnya mengakses internet dikhawatirkan bisa terkena cyber relational addiction. Yang ketiga, peserta didik dan tenaga kependidikan bisa terkena information overload. Yang keempat, tindakan kriminal atau cybercrime. Yang kelima, menimbulkan sikap apatis pada masing-masing individu, baik bagi siswa atau mahasiswa maupun pelajar atau guru atau dosen.